Nah, untuk semua yang hadir pada acara hari ini perlu diketahui bahwa CCIT FTUI sangat terbatas memberikan ilmu serta sharing informasi untuk sekolah-sekolah tertentu saja. Jadi beruntunglah kalian dari SMA N1 Samarinda dan SMA Mutiara Ilmu Makassar yang sudah kami pilih sekolahnya untuk kita berikan ilmu serta informasi tentang CCIT FTUI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azri Nabila sebagai moderator yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Dan di sini sudah hadir pembicara kita, Ibu Fitrianti MM dan Mas Bayu Nurul Fajar. Acara hari ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, perkembangan teknologi di era industri 4.0 yang akan dibawakan langsung oleh pakarnya Ibu Fidrianti MM. Saat ini beliau menjadi manajer pemasaran dan dosen di Asia University Malaysia. Dan sesi kedua akan dibawakan langsung oleh Mas Bayu Nurul Fajar yang akan membawakan materi tentang sosialisasi tentang CCIT FTUI. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Semoga acara hari ini lancar, tidak ada kendala apapun, baik sinyal maupun mati listrik. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk perwakilan guru dari SMA N1 Samarinda dan SMA Mutiara Ilmu Makassar untuk memberikan sepatah dua patah untuk siswa-siswinya. Untuk yang pertama untuk SMA N1 Samarinda, Ibu Ning ya mungkin ya? Bisa. Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada pihak dari CCIT UI, CCIT FTUI, Bu Firdayanti, terima kasih. Mungkin udah 2 kali ini kita diajak kerjasama. Tapi ya itu karena ini PPKM susah untuk menghubungi anak, sudah 2 minggu belajar dari rumah. Jadi kita hanya mengandalkan dari grup. Kemarin udah kita share, udah kita umumkan juga kalau bagusnya ini untuk ini ya UI kerjasamanya ini. Karena ini kayaknya di jalur selain SMPTN undangan ini rapot yang tahun itu ada 1 anak kami yang bisa diterima. Ya, mudah-mudahan nanti tidak lama masih ada anak-anak kami yang gabung, ini sudah kami hubungi terus. Terima kasih banyak Ibu, mudah-mudahan kerjasamanya masih berlanjut terus dengan anak-anak kami. Terima kasih kami diberi kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita langsung ke perwakilan guru dari SMA Mutiara Ilmu Makassar. Untuk kayaknya live ya gurunya. Masih ada? Masih perwakilan guru dari SMK Mutiara Ilmu? Ada, itu ada. Oh iya. Pak Rifki ya? Atau ya. Oke, silakan Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas undangan pertama dari Bapak Sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini. Saya Irman Aras, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, mewakili sekolah. Banyak di update ya. Besar hati kami juga mengucapkan keinginan untuk bisa menjalin kerjasama lebih jauh dari Mutiara Ilmu dan memang dalam beberapa hari ini mohon maaf sebelumnya kami juga rada sibuk mengikuti beberapa program dari sekolah, khususnya untuk hari ini mohon maaf kami lagi bimbingan secara umum buat anak-anak kami kelas 2 yang PKL, sehingga jangan sampai ada konsentrasi yang membuyar dalam kegiatan sebentar.
insya Allah juga anak-anak kami bergabung ya dalam jumlah yang relatif banyak, supaya kami juga menerima wawasan yang lebih tentang bagaimana Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam hal ini bisa berbagi ilmu ya, karena background kami sama dengan Fakultas Teknik, jadi kami konsentrasi di komputer dengan 3 jurusan, TKJ, FPL, dan multimedia. Mungkin tidak panjang, semoga pertemuan ini menjadi langkah awal untuk kita merintis prestasi bersama di hari-hari kemudian. Mungkin cukup ini. Terima kasih atas kesediaan dalam pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk perwakilan guru dari SMA 1 Samarinda dan SMK Mutiara Ilmu Makassar. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ke acara inti untuk webinar pemaparan dari Ibu Fidrianti tentang perkembangan teknologi di era Industri 4.0. Untuk Ibu Fidri, apakah sudah siap? Sudah, Mbak Ajrin. Oke, silahkan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang ada di sini, yang telah gabung, saya ucapkan terima kasih. Yang paling saya senengin dari setiap kegiatan adalah antusias dari teman-teman semua. Jadi jumlah itu tidak masalah ya, jumlahnya itu mungkin ini memang kategorinya dari sekian banyak kegiatan yang ada di kita, ini memang lebih sedikit. Tapi saya lihat ada beberapa teman-teman yang ada di sini udah semangat dari tadi kita buka. Semoga sampai nanti selesai acaranya masih tetap semangat mengikuti kegiatan yang ada di sini pada pagi hari ini. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih atas pihak sekolah yang telah mengizinkan dan memberikan waktunya gitu ya untuk kita bisa sharing ilmu dan juga bisa saling berkomunikasi dan belajar bersama pada pagi hari ini. Teman-teman semua tadi sudah dijelaskan sama Mbak Ajrin, saya ini namanya Fidrianti, biasa dipanggilnya Ibu Pidi atau Mbak Pidi, silakan monggo. Nanti kalau misalkan ada tanya langsung aja di kolom chat gitu ya, biar nanti kita bisa diskusi bareng gitu, tanya jawab, karena hari ini kita belajar bareng seperti itu. Sehari-hari saya manajer pemasaran di sisi IT di Fakultas Teknik UI. Saya juga academic facilitator buat Asia University Malaysia. Jadi selalu ada kegiatan mengajar dan memberikan motivasi buat anak-anak Indonesia ya yang sedang kuliah di Asia University, sehingga bisa kolaborasi antar negara dengan baik gitu ya. Belajar bareng dan juga diskusi bareng. Pagi hari ini saya mau memberikan sedikit informasi buat teman-teman semua. Ini judul webinar kita pada hari ini adalah perkembangan teknologi di era industri 4.0 ya, 4.0 menuju society 5.0. Jadi sekarang tuh kita kalau udah ngomongin biasanya 4.0, nah ini udah menujunya ini 5.0. Jadi banyak teman-teman yang kayaknya sekarang udah 5.0 deh kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu, yang dirubah adalah bagaimana society-nya nih, bagaimana kita nih, masyarakatnya nih. Jadi jangan teknologinya, jangan industrinya aja, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa diterima dengan baik di industri dan juga menuju masyarakat yang benar-benar maju nih. Indonesia bagaimana caranya? Nah, hari ini kita bahas ya teman-teman semua yang ada di sini. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom chat. Jadi saya mulai hari ini dengan materi yang ingin saya sampaikan, yaitu revolusi industri, teknologi yang berkembang, dan juga peluang pekerjaannya. Jadi persiapan apa yang mesti kalian siapkan untuk bisa sukses insya Allah di kemudian hari ketika kalian di masa produktif seperti itu. Nah, sekarang kita harus belajar dari awalnya dulu nih, dari revolusi industri, bagaimana ini dimulai kayak gitu. Teman-teman semua yang ada di sini, pagi ini saya mau kasih tahu ke kalian semua bahwa industri itu adalah hal yang bisa kita create,
hal yang kita ingin tuju ketika kita lepas dari kelas 12, atau hal yang ingin kita kuasai karena kita ingin menjadi best ya, kita ingin menjadi salah satu orang yang bisa selalu gitu ya berguna buat industrinya. Jadi kalau kita kelas 12 ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah selepas lulus kelas 12 itu kalian boleh membuka usaha. Jadi sekarang kalau ditanya, oh jadi pengusaha itu harus yang punya banyak modal? Oh enggak. Jadi pengusaha itu harus yang punya apa sih namanya, yang umurnya mungkin udah dewasa gitu. Enggak juga kayak gitu, karena jadi pengusaha itu bisa dimulai dari sekarang. Bahkan ada ya, kita udah lihat ya, udah banyak banget contohnya masih SMP, SMA itu mereka sudah bikin yang namanya usaha kayak gitu. Nah, yang kedua adalah selepas kelas 12 itu kalian harus bisa berpikir, ini banyak anak-anak yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Oh, dia nih kelas 12 saat ini, alhamdulillah ada rezeki, ada support, ada kemauan juga ingin yang namanya menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Itu bisa ditempuh. Nah, yang selanjutnya adalah selepas kelas 12 itu bekerja. Jadi banyak di Indonesia yang lepas dari kelas 12 itu bekerja. Apalagi yang jurusannya SMK. Jadi biasanya memang sudah dilatih, sudah dididik itu gimana caranya lepas kelas 12 itu mandiri, bekerja. Jadi pilihannya 3. Nggak ada tuh pilihannya saya kasih tidur-tiduran atau pilihannya hanya nonton main game saja, itu nggak ada. Jadi pilihannya hanya 3 selepas kelas 12, membuka usaha, bekerja, atau kita membuka usaha, bekerja, atau kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kaitannya adalah dengan industri. Industri ini adalah tempatnya. Tempatnya ketika kita membuka usaha, tempatnya ketika kita ingin mengasah skill kita pakai nih skill yang kita udah punya di industri, atau gimana caranya kita create sebuah industri. Kita pelajari dulu dari industri 1.0. Jadi kalau misalkan 1.0 banyak orang tanya, ini apa sih industrinya gitu. Ini ditandai dengan ditemukannya mesin. Nah, ini mulai yang namanya bisa merubah yang tadinya itu biji besi gitu ya, udah mulai bisa dirubah. Jadi ini kalau dulu perburuannya itu secara tradisional kayak gitu ya, atau pertaniannya itu secara tradisional, ini sudah masuk ke tahap industri adanya mesin-mesin sederhana. Jadi kalau misalkan dulu di abad akhir 17 itu dimulai dengan industri pakaian gitu ya, dari yang namanya secara homemade gitu ya, industrinya ini udah mulai ada alat pintal yang sederhana. Terus kalau misalkan zaman dulu adalah perang, udah mulai bisa biji besinya itu mungkin menjadi peluru gitu ya. Untuk untuk industri yang lainnya ini sudah mulai nih ada yang namanya mesin. Jadi udah mulai adanya mesin, udah ada steam power, jadi udah ada energi yang memang bisa dipakai untuk diandalkan di industri. Nah, industri 2.0 ini ditandai dengan yang namanya perkembangan industri. Jadi udah mulai nih perpindahan orang dari urbanisasi dari desa ke kota. Karena di industri ini sudah yang namanya mass production. Jadi barang-barang tuh dibuat dengan quantity yang banyak, yang besar. Industrinya berkembang sangat pesat. Jadi di situ udah mulai yang namanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak gitu ya, karena sudah yang namanya mass production. Jadi semuanya ada assembly line dan juga dibuat dalam kategori yang besar. Dari skala yang tadi homemade, home industry ini mulai naik ke yang namanya dibukanya banyak pabrik-pabrik, dibukanya banyak kegiatan perindustrian yang membutuhkan SDM yang banyak. Kala itu ini disebut dengan masa yang namanya percepatan. Jadi di industri 2.0 orang bilang ini semua orang bahkan bergerak lebih cepat. Jadi barang juga dibuat ini sudah bisa didistribusikan itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari negara satu ke negara yang lain itu dengan sangat cepat. Otomatis sudah ada yang namanya tukar menukar barang. Jadi semua produk selain dibuat dengan jumlah yang besar ini sudah mulai ramai. Dan ini benar-benar listrik ini menandai ya pergerakan. Jadi udah ada yang namanya mesin-mesin, kapal-kapal, udah banyak yang perahu buat pertukaran antar wilayah, antar negara, sehingga ini memang sangat jalan di kala itu industri di 2.0 ini.
Beralih ke 3.0 ditandakan dengan waktu itu ditemukannya komputer dan adanya kalkulator. Ini udah mulai ada mesin, ini udah mulai nih sedikit-sedikit masuk yang namanya demo tenaga kerja. Kenapa? Karena di industri 3.0 ini udah ada yang namanya mesin otomatis, udah yang ada namanya itu apa namanya on off gitu ya. Jadi di industri 2.0 itu mulai dari yang sebelumnya itu lambat, di industri 1.0, di 2.0 itu percepatan, pekerjaannya mungkin ada shift pagi, siang, sore, malam kayak gitu ya. Di industri 3.0 yang ini SDM-nya yang sudah mulai berkurang. Jadi udah ada yang namanya alat-alat canggih, alat-alat yang terkoneksi dengan komputer karena udah ada komputerisasi, udah ada yang namanya alat-alat otomatis. Di kala itu pengurangan pegawai karena sudah sebagian itu dikolaborasi sama mesin. Jadi yang dibutuhkan pada masa industri 3.0 ini adalah orang yang punya kemampuan. Otomatis ini aja di kala itu sudah mulai memilih dan sudah mulai dipilih gitu. Siapa yang aktif, siapa yang punya kemampuan A pada masa saya ini dulu paling bagusnya itu kayak memiliki kemampuan komputer. Jadi siapa yang punya kemampuan komputernya setingkat programming komputer aja itu udah kayak Superman banget deh hebatnya. Jadi di situ karena memang masa di mana mulai ada yang namanya komputerisasi kayak gitu. Nah, di industri 4.0 yang sekarang menuju society 5.0 ini ditandai dengan yang namanya cyber physical system, Internet of Things, udah yang namanya networks gitu ya. Jadi ini semua yang membuat adanya disruptive innovation. Jadi pergeseran dari pola-pola lama menjadi pola-pola baru yang digantikan. Jadi semuanya di bidang apapun ini berubah. Saya kasih contoh ya, di pendidikan kita saat ini udah PJJ, terus udah gitu udah blended learning. Jadi prakteknya dan juga teorinya kolaborasi. Nah ini kalau misalkan dulu kita belum ada pandemi pasti 100% masuk gitu. Kalau sekarang guru maupun murid harus kolaboratif dalam hal belajar. Karena ternyata kita nggak bisa tatap muka, kita harus online learning. Jadi harus mempunyai pengetahuan terhadap informasi dan teknologi. Gitu, harus bisa beradaptasi. Mulailah pergeseran dari pola lama ke pola yang baru, yang lebih modern. Belajarnya bisa di mana aja. Makanya banyak orang bilang di luar, di Eropa, banyak kampus yang tutup. Karena orang ini saat ini multitasking, ingin melakukan banyak hal dalam satu waktu. Jadi Bu Ning sama tadi perwakilan sekolah dari yang Makassar, kalau anak zaman sekarang itu memang harus punya kegiatan tuh banyak gitu. Jadi dia multitasking. Jadi nggak bisa yang namanya dia hanya mengerjakan satu hal aja. Nggak bisa diem anaknya itu mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Yang dituntut adalah pola pemikiran yang memang sangat bervariatif gitu, dalam arti dia critical thinking-nya itu memang harus jalan di era saat ini. Disruptive innovation yang lain, kalau dulu kita belanjanya itu kita pergi ke pasar, saat ini juga atau 2 tahun yang lalu ketika baru pertama kali COVID ada pandemi, orang benar-benar takut keluar rumah gitu ya. Jadi udah mulai nih masuk yang namanya digital e-commerce kayak gitu ya, pembelanjaan secara online. Jadi kalau misalkan ditanya di pandemi ini, benar nggak sih Bu, banyak banget perusahaan yang tutup, banyak perusahaan yang tutup, tapi banyak juga perusahaan baru yang baru mulai berkembang, bahkan tambah berkembang seperti itu di kala pandemi. Jadi sebagian dia tutup, sebagian dia benar-benar membuka usahanya itu justru di masa pandemi gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang memang bisa bergeser. Mulai pembayarannya secara online. Orang tuh karena nggak mau kesentuhan, bayarnya udah pakai QR code kayak gitu ya. Itu ada disruptive inovasi. Mulai belanjanya itu percaya sama commerce gitu, belanja di Shopee, dibeli-beli, di Tokopedia, hal-hal yang berbau digital gitu ya. Nah, bahkan di bidang kesehatan sendiri
dari disruptive innovation yang sekarang ini kan udah banyak banget seperti Halodoc, ala dokter, jadi konsultasi kedokteran itu secara online gitu. Dan ini Peduli Lindungi yang semua orang yang sudah divaksin itu punya download gitu ya, kita itu sama pemerintah, kita diwajibkan untuk pergi kemanapun scan code-nya supaya bisa tertracer kayak gitu. Nah ini adalah hal-hal yang berubah, yang dulu itu nggak ada, tapi disisipkan unsur teknologi di dalam kehidupan kita. Balik lagi ke industri 4.0, ini adalah di masa cyber physical system, Internet of Things, dan networking. Nah ini semua, ini yang mengkolaborasikan orang bisa bekerja dari mana aja. Orang bisa pantau usahanya dari mana aja. Banyak petani-petani muda, jadi dia kolaborasi nih. Kalau dulu anak muda nggak mau, bahkan dia pindah dari desa ke kota. Industri 1.0 kan gitu, urbanisasi. Jadi pindah dari desa ke kota mencari pekerjaan. Kalau sekarang justru banyak banget orang yang kerjanya di kota, tapi kerjanya itu dari kampungnya. Bahkan dia maunya nih kerjanya dari Jakarta, aku mau sambil liburan di Bali. Jadi aku mau stay di Bali selama pandemi, aku mau kerjanya dari Bali. Itu banyak banget. Dituntut apa? Dituntut kreativitasnya kamu. Dan dituntut kemandirian. Kamu harus punya pola pikir dimanapun kamu ditaruh, dimanapun kamu berada, bisa survive dan tetap bisa berproduktif, bisa bekerja. Seperti itu. Itu adalah era industri yang sekarang. Jadi yang dibutuhkan sama perusahaan adalah orang-orang yang mengerti informasi karena lingkungannya sudah cyber physical system. Jadi lingkungannya sudah yang namanya smart industry gitu ya. Semuanya terkait sama industri teknologi dan semua jaringan komputer yang bisa terkoneksi dengan sangat cepat. Ini yang harus kita ketahui, kemampuan apa yang sebenarnya harus kita miliki supaya kita bisa survive gitu. Kalau kamu mau buka usaha, pastikan sudah tergabung di e-commerce gitu ya, bisa jualan nggak cuma di Samarinda atau Makassar, tapi bisa juga jualan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh Asia, atau tingkatannya ada Julio ya yang anak Jakarta yang dia bisa ekspor di umur 17 tahun udah punya miliaran dari dia menjual, bahkan karena di Jakarta nggak ada apa-apa dia pergi ke daerah untuk bisa dijual, diekspor gitu. Kalian anak muda bisa belajar dari situ dan banyak kelasnya yang online di YouTube juga banyak yang dipelajari. Nah, itu juga bisa dijadikan masukan gitu ya. Anak sekarang itu harus bisa banyak belajar. Jangan banyak mainnya, harus bisa banyak belajar. Kenapa? Karena industrinya menuntut anak yang seperti itu, aktif, kreatif, dan juga dia selalu inovatif, seperti itu. Terutama industri yang saat ini memang semuanya udah kepada ke arah yang smart gitu ya, smart system, smart environment gitu. Nah, kalau misalkan dijelaskan lebih lanjut lagi, apa itu revolusi industri? Ini adalah terjadinya perubahan di lingkungan secara besar-besaran, di pemerintahan, di pertanian, di transportasi, di teknologi. Ini yang kelihatan itu berdampak kepada sosial dan budaya. Sosial apa? Adanya perubahan-perubahan dalam kita berinteraksi, bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Dan ini bahkan kelihatan nih adanya perubahan-perubahan. Nonton konser dulu itu ya paling seneng memang nonton konsernya itu langsung ketemu ya. Tapi kalau sekarang di saat pandemi konsernya tetap bisa dilakukan, bisa secara online gitu. Dari mana aja kayak gitu. Terus udah kayak gitu musik juga seperti itu. Dulu kalau misalkan pandai nyanyi hanya bisa mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan lomba-lomba gitu ya supaya bisa kelihatan sama masyarakat gitu ya karena tampil di TV. Kalau sekarang orang dari semua penjuru Indonesia itu kalau dia punya suara bagus, dia bisa nyanyi, tinggal dia rekam aja di YouTube, followersnya bisa banyak, orang bisa dengerin suaranya, orang bisa dia bisa meyakinkan orang lain mengetahui suaranya merdu gitu ya, itu bisa jadi viral dan bisa jadi terkenal, nggak mesti lewat TV. Lama-lama orang malas nonton TV, yang penting tuh kuota ada, bisa YouTube, bisa streaming, bisa lakukan kegiatan. Itu adalah perubahan dan revolusi industri ini
memang adalah perubahan secara besar-besaran, dan ini terlihat sekali dampaknya ke ekonomi sosial dan budaya. Jadi di mana pekerjaan manusia itu ada terkaitnya itu sama yang namanya mesin, sama yang namanya teknologi gitu. Jadi nggak hanya industrinya aja yang pakai SDM-nya manusia aja gitu, tapi sudah berkolaborasi nih. Kalau misalkan ngomongin revolusi yang berubah sampai sekarang 4.0, kolaborasi sama mesin. Jadi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa mengendalikan gimana mesinnya, yang bisa mengawasi gimana mesinnya bekerja. Itu yang dicari sama industrinya gitu. Jadi mengerti yang namanya teknologi. Nah, sekarang kita masuk kepada society 5.0. Apa sih society 5.0? Dulu di society 1.0 ini benar-benar yang arahnya itu tradisional ya. Masuk ke yang kedua, benar-benar itu pertanian yang benar-benar bikin maju pada masa itu. Masuk yang ketiga, industri yang berkembang. Tadi saya udah bilang tuh di industri 3.0 itu benar-benar perubahan ya. Benar-benar ke arah bagaimana semuanya bisa mulai maju gitu ya. Barang semuanya bisa dari satu wilayah ke wilayah yang lain gitu. Nah, Society 4.0 ini kan menggabungkan teknologi, dan teknologinya ini yang memang saat ini mulai ada di Indonesia. Contohnya kemudahan bikin visa, kemudahan bikin paspor kayak gitu ya. Terus udah mulai berangsur-angsur nanti tilangnya bakalan elektronik gitu kan. Jadi pembayarannya udah pakai yang namanya teknologi pembayaran yang lebih modern seperti itu. Jadi udah yang namanya smart government, udah yang namanya smart society. Itu lebih ke arah bagaimana lingkungan yang ada di Indonesia saat ini berangsur-angsur berubah kayak gitu. Orang yang dulu kayaknya aku nggak mau lah pakai handphone, sekarang pengajian-pengajian bahkan ketika pandemi diselenggarakannya juga menggunakan teknologi. Jadi banyak ibu-ibu yang dulu nggak mau pakai handphone, sekarang pengajian-pengajian yang sederhananya aja ustazahnya store ayat misalkan gitu, hafalan gitu lewat WhatsApp misalkan seperti itu. Anak-anak TK belajar dia store hafalannya gitu ya lewat rekamannya terus dikirimkan ke gurunya misalkan seperti itu. Jadi ada teknologi yang dimainkan seperti itu. Dan kalau kita ngomongin society 5.0 ini nggak ke industrinya, tapi bagaimana konsepnya ini waktu itu dibuat untuk mendukung yang namanya industri 4.0. Apanya sih? Tapi ini lingkungannya. Jadi namanya juga society 5.0. Ini konsep society-nya itu berpusatnya kepada manusia. Tapi yang ada lingkungannya ini udah smart gitu, smart teknologi. Jadi kalau misalkan ditanya sama orang society 5.0 itu apa sih? Itu adalah konsep di mana pusatnya itu adalah manusia, tapi manusia yang berbasis teknologi. Jadi nanti smart school, smart city, smart environment gitu. Dan ini udah mulai ya. Misalkan ada di Amerika, di Amazon, belanja itu nggak ada yang jaga gitu ya. Jadi belanja itu udah ya udah kita masuk, bawa kantong, ambil belanja, scan, bayar secara otomatis. Kalau misalkan barangnya ada yang nggak ke-scan atau barangnya itu ada yang nggak kebayar, udah otomatis terekam, terus udah kayak gitu, udah ada yang namanya semuanya itu bisa kita walaupun nggak bayar dapat tagihan ya tetap karena udah keluar masuk itu recognize, udah ada face recognize, ini siapa sih kayak gitu. Jadi nggak sembarangan. Dan ini udah mulai harus hati-hati ya. Beberapa kejahatan di Indonesia itu terungkap karena apa? Semua orang itu adalah wartawan ya. Lingkungan tuh hampir semua tempat itu mulai pasang CCTV. Mobil itu pasang CCTV gitu. Buat apa? Buat keamanan kita. Jadi kalaupun kita misal berkendara itu kita juga harus kita merasa insecure kalau kita belum pandai juga atau udah pandai tapi kita takut gitu ya kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ada buktinya gitu. Jadi hati-hati kalian dalam bertindak. Kerasa aman, totonya ini semuanya udah ada mata-mata yang lain, ada CCTV di mana-mana gitu. Jadi bisa terungkap bagaimana seorang anak muda yang ketabrak di jalanan terus dibuang itu kan terungkap dari video atau direkam sama orang lain seperti itu. Nah, itu adalah gabungan antara industri yang modern dengan society dengan pola baru yang berteknologi. Jadi kalian semua harus paham apa itu big data, apa itu Internet of Things kayak gitu untuk bisa menunjang nih si industri
Jadi orangnya itu harus berteknologi. Yang dibutuhkan apa? Satu, orang yang kreatif. Jadi kalian tuh harus punya kreativitas yang tinggi. Jadi polanya itu benar-benar ke skill. Jadi skillnya harus benar-benar diasah. Nanti Mas Bayu akan kasih tahu, sekarang ini eranya udah berubah gitu. Nggak lagi orang ngelihat kepada kesarjanaan aja. Sarjana aja itu jadi pengangguran aja kalau nggak punya skill yang bagus. Jadi yang dituntut adalah orang yang punya kreatif dalam berpikir, critical thinking. Jadi kalau misalkan ada permasalahan itu difikirkan dan juga dicari solusinya. Jadi nggak hanya menyalahkan pemerintah nih saya salahkan, nggak hanya menyalahkan orang lain nih, gurunya nggak benar, itu jangan. Jadi berpola kepada diri sendiri bagaimana kamu bisa cepat mencari solusi. Nah itu adalah anak muda yang saat ini dibutuhkan dan dicari, merupakan anak-anak yang kreatif gitu. Jadi punya kreativitas tinggi dan punya pola pikir untuk menyelesaikan sebuah masalah dan membuat sebuah solusi seperti itu. Punya komunikasi dan kolaborasi. Jadi komunikasi ini adalah kalian punya bahasa yang baik, mengerti banyak, mungkin minimal itu bahasa Inggris. Kalau misalkan mau kerja di perusahaan Asia, mungkin Cina dan bahasa Jepang. Ini adalah bagian-bagian bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa kolaborasi. Jadi saat ini nggak ada yang namanya kamu pintar sendiri. Jadi kamu pintar sendiri itu harus didukung. Bahkan YouTube sendiri kalau mau maju itu kan nggak bisa sendiri. Bisa sendiri tapi lambat. Harus apa? Harus kolaborasi. Jadi kalaupun kita saat ini punya yang namanya orang yang kita nggak suka, berpikirnya adalah, nggak bisa tuh ada orang yang kita nggak suka. Siapa tahu aja dia nanti bermanfaat buat kita. Jadi semuanya itu harus kita pikirkan dalam keadaan yang sama kayak gitu. Nah ini aku sering banget ditanya nih ya, Bu, ini teknologi yang berkembang ini nanti apa aja sih Bu? Tahun 2022 itu apa aja sih Bu yang kira-kira berkembang terus terutama di industrinya ini dibutuhkan seperti itu. Nah, jawabannya adalah nih, teman-teman, bidang robotika. Jadi dokter pun saat ini operasi udah menggunakan robotika. Jadi robotika adalah bidang yang saat ini harus dimiliki, salah satunya adalah kemampuan yang harus dimiliki. Seperti itu. Jadi sudah didesain dan dibuat semirip mungkin sama manusia, dan ini merupakan terkait sama ilmu pengetahuan di bidang elektronika, mesin, mekanik, dan juga IT. Ini gabungan semuanya. Dan ini bahkan kalaupun misalkan ada robotikanya itu buat mata-mata mungkin, jadi perangnya saat ini kan udah perang cyber juga ya, terus buat teknologinya sendiri itu bisa kirimnya drone gitu dan segala macam teknologi. Mungkin di bidang perikanan juga dulu nelayan secara umum aja mungkin banyak burung nih di situ banyak ikannya, kalau sekarang udah dibikin robot ikan ya buat dia mantau wilayah mana yang emang banyak ikannya, jadi tepat sasaran ketika mau nelayan misalkan seperti itu, atau robotika yang lain gitu. Nah ini adalah bidang yang harus kalian ketahui. Minimal dasar-dasarnya itu harus tahu robotnya saat ini apa sih gitu ya. Yang populer ada Sophia dan lain-lainnya gitu. Sehingga kalian tuh ngerti apa aja bidang robotika yang maju saat ini. Nah, selanjutnya adalah bidang artificial intelligence. Ini adalah kecerdasan buatan. Jadi kalau misalkan Mbak Ajrin ngomong terus Mbak Ajrin-nya lagi sakit gitu, bisa nggak saya deteksi suaranya siapa ya kayak gitu ya. Tapi kalau pakai kecanggihan AI ini ya ini bisa langsung kedeteksi gitu. Dan ini juga sering banget dipakai ini buat orang yang suka games gitu ya, virtual reality gitu ya, lebih ke arah bagaimana bidang AI ini diciptakan untuk bisa benar-benar mampu menafsirkan data eksternal yang benar, terus juga bisa membantu kita untuk dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bidang AI buat pertanian, alatnya itu bisa ditaruh ke tanah ya sebelum pertanian, dan ini bisa ngelihat unsur-unsur haranya apa aja, unsur-unsur atau jenis tanah ini baiknya ditanami apa. Kalau misalkan dulu tebak-tebak gitu ya, si buah manggis ini cocoknya buat apa. Nah ini di bidang artificial intelligence yang sudah dikembangkan untuk bidang pertanian udah mulai sampai seperti itu gitu. Jadi mungkin yang panennya 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa kolaborasi sehingga bidang ini bisa maju. Dan AI ini adalah salah satu ilmu yang mesti kalian ketahui ya.
Bidang Internet of Things. Nah, ini sering banget disebutin di berita-berita bagaimana semua orang pengennya wilayahnya smart school, smart city, smart office, smart government. Ini adalah konsep program di mana sebuah objek itu memiliki kemampuan. Jadi ini adalah terintegrasi satu sama lainnya. Handphone, laptop, terus ini bahkan kulkas. Nah, ini paling seru nih ya. Di kulkas ini nanti bisa tahu isinya apa aja. Kalau dia habis, dia bisa pesen sendiri ke Alfa atau Indomart. Terus dia gitu, kalau dia Indomartnya minta uang, udah pakai pembayaran yang sudah otomatis, terus nanti kirim barang. Jadi nggak pernah kehabisan barang. Misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan naik pesawat, tiketnya udah digital, terus udah gitu bisa ke-track juga kamu udah tiba apa belum, terus udah kayak gitu udah tibanya ini nanti pukul berapa, keterlambatan itu berapa, jadi orang yang ingin menjemput itu nggak salah, karena memang sudah ada namanya sistem terintegrasi. Lewat handphone, terus udah kayak gitu naik pesawat sendiri, udah ada teknologi yang canggih, turun sampai penjemputan, kayak itu udah saat ini adalah bidang-bidang yang memang saat ini menjadi populer. Jadi public society, bagaimana di umum kita udah bisa terintegrasi juga dengan jaringan yang bagus, kesehatan sendiri seperti itu, pakai jam-jam otomatis yang udah jadi kayak personal dokter ya, bisa ngukur tekanan darah, kasih tahu ada yang salah, terus udah gitu nadinya kecepetan, kurang jalan, kurang gerak, seperti itu udah diintegrasikan sama yang namanya handphone, bisa kasih note, udah minum apa belum, udah cuci tangan apa belum, itu adalah kegiatan-kegiatan baru yang udah mulai nih sama masyarakat ini benar-benar ya hidup berdampingan aja teknologi dengan manusia menuju society 5.0 ya. Bidang sistem informasi, ya ini apalagi ya semuanya saat ini ke teknologi, software, hardware. Nah ini justru bidang ini ketika perusahaan banyak yang tutup, tapi perusahaan yang mengintegrasikan perusahaan dengan sistem informasi, dia baik-baik aja survive dan makin berkembang seperti itu. Sekolah pun gitu, kalau sekolahnya ini sudah mengerti di bidang sistem informasi yang sangat bagus, ya dia nggak masalah lagi gitu. Kayak di sisi IT saat ini, ya nggak masalah sekolahnya dari rumah karena prakteknya itu tetap bisa dilakukan. Jadi sekolah programmernya itu tetap bisa dilakukan dari manapun. Nanti dipasangin TeamViewer kah, laptopnya dipasangin aplikasi kah, jadi dosennya ngajar tetap bisa terkoneksi, bisa di take over laptopnya dan segala macam. Itulah smart thing yang kita lakukan gitu ya untuk bisa menjadikan SDM-nya itu smart kayak gitu. Nah, ini adalah e-commerce. Jadi buat teman-teman semua, hal yang paling saat ini dibutuhkan adalah ketika buka usaha. Jadi alamatnya itu nggak hanya di Instagram, alamat itu nggak hanya di website, alamatnya itu adalah di e-commerce. Jadi kalau misalkan mau beli sesuatu, terus mau jual sesuatu, bisa ada reviewnya. Reviewnya itu penting ya. Ini bener nggak trust seller kayak gitu. Kalau misalkan ternyata dia nggak kasih kepuasan, langsung aja di reviewnya itu negatif. Buat apa? Buatnya itu bukannya kita jadi salah ya. Kalau menurut aku itu buat orang lain supaya tidak mengalami hal yang sama. Sehingga siapapun penjual dan pembeli harus yang namanya bisa selalu menjaga kualitas. Jadi kalau misalkan dia nggak bagus, dia harus punya inovasi gimana caranya bisa dipilih, disenangi, disukai gitu. Karena Instagram atau digital ini kan benar-benar harus yang real. Enak ya enak, nggak enak ya nggak enak. Kalau dia nggak enak nanti diimprove tuh gimana caranya supaya jadi enak gitu. Terus udah kayak gitu jualan itu harus bisa di e-commerce gitu ya. Jadi kalau misalkan banyak toko warung yang tutup ya coba dijualnya nggak cuma di situ, tapi dijualnya juga frozen, bisa ke seluruh Indonesia. Itu harus dipikir dengan orang yang punya creative thinking kayak gitu ya. Jadi kalian harus punya ke situ. Keuntungannya dari era industri 4.0, berkembang pesatnya teknologi, tadi saya udah sebutin. Optimasi industri yang mencari orang yang benar-benar bisa, yang mengerti namanya teknologi. Produksi semua jadi cepat, orang juga jalan cepat, semua berita juga jadi cepat viral kayak gitu ya. Dan ingat ya, di sini ada yang namanya critical thinking, bagaimana kalau kamu disuguhkan informasi itu jangan mudah percaya, jadi harus cross check dulu. Nah itu adalah di masa saat seperti ini ya, jadi harus punya kemampuan itu. Jadi kalau mau dibodoh-bodohin itu atau mudah percaya dengan omongan orang lain itu bukan anak muda zaman sekarang. Jadi harus mulai yang namanya belajar, mendapatkan informasi, di cross check informasinya benar enggak, dicari tahu gitu, semuanya sudah
tertera di digital gitu ya. Nah, tantangan di era industri 4.0, tenaga kerja manusia bisa digantikan dengan mesin, apalagi kamu masuk di era revolusi industri yang mana itu ada yang namanya bonus demografi. Itu usianya kalian karena mulai 2025. Jadi kalau lulus tahun 2022, 2025 ini udah masuk ke bonus demografi di mana SDM paling banyak dengan usia produktif paling banyak ada di Indonesia. Jadi kamu hati-hati. Udah digantikan sama mesin kalau kamu nggak pintar, kalau kamu nggak rajin, kalau kamu nggak punya 3 pemikiran yang tadi saya sebutkan, kamu bisa nggak dipilih sama industri. Jadi mulailah ya berpikir kreatif, punya kreativitas yang tinggi, critical thinking, kolaboratif, dan juga sudah harus bisa menjadi solusi gitu ya atas permasalahan-permasalahan sehingga kamu itu dipilih sama industri gitu. Nah, rentan kebocoran data, hati-hati menyimpan data. Nggak usah yang namanya password itu di-sharing ke banyak orang, nanti kamu bisa rugi sendiri. Mungkin sekarang itu masih belum dibutuhkan, tapi nanti di kemudian hari orang udah tahu identitas kamu secara penuh, itu bisa terjadi yang namanya pembobolan data ya. Terus yang selanjutnya adalah banyak berita informasi yang tidak benar yang tersebar. Ingat lagi ya, critical thinking-nya sama harus selalu cross-check. Allah tuh menciptakan mata dua untuk kita melihat dari 2 sisi. Kasih kita telinga 2 itu mendengar dari 2 aspek yang berbeda gitu. Jadi kamu harus selalu cross and check kayak gitu. Nah, yang selanjutnya orang menjadi malas untuk berinovasi. Nah, ini pasti akan ketinggalan. Kalau kerjanya main aja, nggak mulai kreatif, dan tidak mengasah skill dan kemampuan, itu pasti ketinggalan zaman. Nah, apalagi di era industri 4.0. Peluang kerjanya di sini karena bukan saya karena orang IT gitu ya, tapi 33% pada tahun 2022 berdasarkan World Economic Forum ini rilis Oktober 2021, kalian bisa cek sendiri, banyak banget pekerjaan baru yang muncul. YouTuber juga kan pekerjaan baru ya, digital spesialis juga itu belum ada dan ini ada ya di tahun 2022. Jadi orang yang ahli di bidang sosial media kayak gitu, orang yang ahli di bidang kreatif gitu ya, orang yang ahli di machine learning, orang yang ahli di YouTube, orang yang ahli di beberapa kegiatan industri yang baru kayak gitu. Nah, kalian lihat sendiri deh di Economic Forum bagaimana perkembangannya khususnya di bidang informasi dan teknologi ini 33% naik gitu ya. Nah, ini teman-teman semua jangan sampai salah pilih kampus, ternyata 5 tahun 10 tahun lagi itu kagak dipakai lagi. Pendidikan yang kamu tempuh. Jadi harus hati-hati lihat dulu ini sebelum nanti kalian memilih jurusan mana atau mau buka usaha apa atau kegiatan apa yang ingin kalian lakukan. Cukup sekian informasi dari saya. Semoga hari ini banyak manfaat yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu Fidri atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini perlu diingat nih, teknologi sudah semakin maju dan semakin berkembang. Namun, kita semua harus tetap berkembang mengikuti teknologi yang ada. Oke, kita lanjut aja untuk sesi kedua, informasi tentang CCIT FTUI yang akan dibawakan langsung oleh Mas Bayu Nurul Fajar. Mas Bayu, apakah sudah siap? Sudah, Kak Azrin, terima kasih. Silakan Mas Bayu. Baik, teman-teman dari SMK Mutiara Ilmu Makassar sama SMA Nurul Samarinda ya. Salam kenal, salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini dan seterusnya ya. Perkenalkan kembali, saya Benur Fajar dari CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Hari ini setelah tadi ya mendapatkan mungkin bisa saya bilang kuliah singkat ya, kuliah umum lah yang dipaparkan oleh Bu Fidrianti. Tugas saya selanjutnya adalah menyampaikan informasi terkait program yang satu ini. Ini merupakan sebuah program unggulan unit pendidikan khusus yang ada di Universitas Indonesia, bertempat di Fakultas Teknik ya, di mana unit ini dibentuk sebagai unit profesional, sebagai unit siap kerja berkelas internasional. Nah, nanti akan saya sampaikan terkait informasinya karena ini informasi yang sifatnya terbatas. Tidak banyak sekolah nih yang bisa dapat informasi seperti kalian ini ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik ya. Oke, sebelum saya masuk dalam pembahasan programnya, izinkan saya juga menyampaikan kalau tadi sudah diberikan
ilmu yang bermanfaat sama Bu Fidrianti. Saya menyampaikan amanah pesan moral dari Mas Nadiem Makarim sebagai penambah wawasan, berharap menjadi gambaran kesiapan kalian untuk waktu yang akan datang supaya nantinya kalian tuh benar-benar bisa jauh lebih siap, karena kan sekarang persaingan kerja tuh udah ketat banget ya. Gambaran ini mudah-mudahan bisa mewakili supaya teman-teman semua nantinya bisa lebih powerful ya. Jadi gini kata beliau, pada saat tahun lalu ya, beliau kunjungan ke Universitas Indonesia, Mas Nadiem Makarim, beliau memberikan statement ini untuk kalian ya. Wajib saya sampaikan karena ini amanah gitu ya. Gini teman-teman semua, saat ini kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Jelas ya, bisa kita lihat sebelum pandemi aja pengangguran di Indonesia udah banyak sebelum pandemi. Ditambah saat pandemi jadi jauh lebih banyak lagi karena banyak usaha yang bangkrut, banyak usaha yang tutup, banyak usaha yang gulung tikar, alih fungsi, yang tadinya fisiknya ada sekarang jadi digital. Terus banyak terjadi pengurangan karyawan, PHK massal di mana-mana, sehingga data terbaru yang kita punya untuk pengangguran di Indonesia sendiri kalau dari skala 100 itu sekitar 62 sampai 63% di dalamnya adalah pengangguran yang punya label sarjana. Ini berarti sarjana di Indonesia banyak banget yang jadi pengangguran. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi hal demikian? Lalu antisipasinya kayak gimana supaya teman-teman semua nanti lulusnya kalian yang mau kerja misalkan atau mau lanjut dulu di perguruan tinggi misalkan ya, mau lanjut kuliah dulu, lulusnya kalian nanti itu bisa powerful, lulusnya kalian tuh bisa ikutan masuk atau bersaing ke dunia kerja. Jangan sampai lulusnya kalian tuh nambah-nambahin pengangguran yang udah banyak ya. Jadi ada banyak faktor yang akan saya sampaikan di sini. Banyak faktor yang mendasari itu semua, tapi yang akan saya sampaikan beberapa poin aja yang yang paling erat kaitannya sama kalian ya. Pertama, faktor yang mendasari banyaknya pengangguran di Indonesia dan kayaknya bertambah terus tiap tahun ya, yaitu tadi yang disampaikan Bu Fidrianti, datanya dari faktor atau sektor industri 4.0, di mana saat ini ya kita sudah berada di era tersebut yang akan loncat ke industri 5.0 pastinya ya. Industri 4.0 yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, ini membawa dampak positif dan negatif pastinya buat kita atau khususnya buat kalian. Oke? Dampak positif yang bisa dirasakan dari industri 4.0 berarti jelas banget terbuka peluang yang sangat luas di bidang teknologi informasi untuk nanti bisa kalian pilih sebagai salah satu pilihan lanjutan di waktu yang akan datang. Jadi kalau buat teman-teman semua yang hari ini belum tahu nih passionnya ke arah mana, belum tahu nanti akan ambil jurusan apa, ya mungkin menyisipkan salah satu pilihan jurusannya itu di bidang teknologi informasi, bidang IT. Karena menurut kita ini adalah pilihan yang paling realistis yang bisa kalian pilih untuk saat ini di masa seperti ini juga. Ya karena kenapa? Karena jelas lewat pandemi ini banyak hal yang berubah. Ya lewat pandemi ini banyak hal yang berubah. Banyak bidang-bidang pekerjaan tuh yang nggak bisa bertahan diuji sama pandemi. Bisa dilihat ya, banyak usaha yang tadi saya bilang bangkrut dan lain-lain. Tapi bisa dilihat sendiri bidang IT atau teknologi informasi ya ini diuji pandemi bukannya lemah tapi malah menguatkan sektor yang lain. Contohnya yang seperti kita lakukan hari ini, kayak gitu ya. Jadi lewat pandemi ini terbuka peluang yang sangat luas di bidang teknologi informasi. Selain itu untuk saat ini dan waktu yang akan datang jelas tidak ada pekerjaan yang tidak teknologi. Semua dunia kerja itu pasti terintegrasi sama yang namanya teknologi. Terus nilai plusnya lagi buat kalian, ya kalian kan khususnya kalau teman-teman di sini kelas 12 ya, kalian kan ada di kelahiran tahun 2003 atau 2004 ya, yang berarti kalian itu lahir sudah masuk dalam golongan Gen Z, generasi Z, yang berarti juga kalian lahir itu sudah masuk dalam golongan generasi digital, generasi teknologi, yang mana yang nggak usah heran berarti kalian mungkin setiap harinya itu lebih banyak menghabiskan waktu di depan alat komunikasinya ya. Ini memang sudah eranya kalian. Nah ini sisi positif dari industri 4.0. Nah sisi negatifnya yang bisa kalian rasakan berarti tadi juga disebutkan persaingan kerja terjadi bukan cuma antar teman, bukan cuma antar lulusan, bukan cuma antar individu manusia, tapi kalian juga bersaing kerja dengan mesin-mesin pintar atau canggih yang dijalankan semuanya dengan internet ya, yang sekarang tuh udah mulai ramai banget otomatisasi sistem di banyak sektor. Oke, pertama itu industri 4.0. Yang kedua, karena dunia industri di Indonesia, dunia kerja ya atau dunia industri di Indonesia saat ini sudah didominasi oleh industri asing. Efeknya, kalau industri asing sudah mendominasi di Indonesia, berarti sistem rekrutan pekerjanya juga jadi ikutan berubah. Oke, saat ini dan waktu yang akan datang, ini saya sering ngomong gini, karena ini kan buat kalian ya. Saat ini dan waktu yang akan datang, kalau kalian mau masuk atau bersaing ke dunia kerja, itu yang dilihat bukan lagi background pendidikan, tapi skill, kompetensi, dan keahlian. Jadi pertanyaannya berubah. Kalau zaman dulu, zaman orang tuanya atau zaman kakaknya mungkin ya, kalau mau masuk kerja ada pertanyaan kamu lulusan mana, dilihat background pendidikan.
Untuk saat ini dan waktu yang datang sudah tidak berlaku lagi pertanyaan tersebut karena pertanyaannya berganti menjadi kamu bisa apa? Ya, langsung diuji. Kalau kalian mau kerja langsung ada ujian di sana ya. Sehingga mengharuskan kalian mempersiapkan diri dari peningkatan skill, kompetensi dan keahlian. Oke. Yang kedua itu, yang satu lagi terakhir juga mendasari banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia itu datangnya dari sektor atau faktor pendidikan Indonesia. Kenapa pendidikan Indonesia? Karena jelas sama-sama kita rasakan betul bahwa belajar di Indonesia yang menggunakan kurikulum Indonesia pastinya ya, itu pasti akan lebih didominasi oleh teori pembelajarannya. Sayangnya saat ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya skill, kompetensi dan keahlian. Nah, ini semua yang tidak selalu didapatkan dari lulusan-lulusan kita. Jadi, PR-nya buat teman-teman semua di sini ya. Saat ini atau nanti ya, kalian yang sedang menempuh pendidikan, oke. Kalau kalian masih ngerasa kurang dari sisi peningkatan skill, kompetensi dan keahlian ya, itu jangan malu buat cari-cari tambahan lagi ilmu di luar. Jangan malu buat ikut balai latihan kerja, ya pelatihan-pelatihan, kursus, training, dan lain-lain. Pokoknya apapun yang nanti bisa meningkatkan skill kalian, itu ikuti. Karena ini penting untuk nge-backup kalian. Karena di sini juga tertulis bahwa kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan akreditasi tidak menjamin mutu. Bahwa mutu nggak bisa dijamin dari tempat belajarnya. Tapi mutu itu bisa dijamin dari diri kalian sendiri yang harus bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di tempat kalian belajar saat ini atau nanti. Ya, jadi ingat ya sekali lagi, yang dilihat kalau kalian mau nantinya masuk bersaing di dunia kerja bukan lagi background pendidikan, tapi skill, kompetensi, dan keahlian secara individu. Oke, ini adalah hal-hal yang harus segera disadari ya. Ini pesan moral dari Mas Nadiem Makarim. Oke, next. Nah, kalau ini mungkin juga saya jelaskan singkat aja ya tentang Universitas Indonesia. Mungkin teman-teman semua juga udah mulai cari-cari informasi atau bahkan udah tahu informasinya. Sekilas tentang Universitas Indonesia, saat ini kita merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Kita punya ranking yang cukup baik nih di Asia ataupun di tingkat dunia. Oke. Saat ini Universitas Indonesia ada 14 fakultasnya. Oke. Jadi jalur masuknya juga banyak. Oke. Di 14 fakultas ini salah satunya itu ada Fakultas Teknik. Nah, kebetulan karena kita dari Fakultas Teknik UI, jadi saya pribadi di sini akan menginformasikan sedikit lebih dalam informasi yang ada di Fakultas Teknik UI ya, tapi bukan berarti ini buat teman-teman IPA saja, tidak. Ini juga nanti bisa berlaku buat teman-teman IPS atau mungkin kalau ada jurusan yang lain. Oke. Nah, di Fakultas Teknik UI sebagai gambarannya, saat ini tuh ada 3 program yang sedang berjalan di mana tagar pertama tertulis di sana. Program gelar S1, S2, S3, ini yang mungkin teman-teman semua paling familiar nih ya. Karena ini dari sisi informasi sampai dengan seleksi atau rekrutannya, ini kebanyakan lewat nasional. Ya, ada SNMPTN, ada SBMPTN, yang mungkin sekarang udah mulai ya. Terus ada juga PPKB kalau sekolahnya udah bekerja sama, ada juga nanti ditutup sama SIMAK UI. Oke. Terus kalau untuk peluang masuk, sengaja saya tuliskan untuk tagar yang pertama ini lumayan kecil. Sekitar 2,5%, karena ini yang se-Indonesia ya, yang diinformasikannya se-Indonesia. Oke. 2,5% ini sengaja saya tuliskan bukan berarti buat nakut-nakutin kalian, tidak sama sekali. Jadikan 2,5% ini sebagai gambaran supaya kalian jauh lebih siap dan harus kalian tanamkan keyakinan bahwa semua orang punya hak yang sama untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia. Jadi biarkan itu menjadi support system kalian, jalani sama nikmati prosesnya. Gitu ya. Itu untuk tagar yang pertama. Tagar yang kedua, ini untuk profesi insinyur. Ini mungkin sekilas aja karena ini programnya pasca sarjana ya. Jadi di FTUI juga sekarang ada mungkin kalian tahunya ya kalau anak-anak milenial atau Gen Z itu lulus S1 lanjutnya tuh S2 kayak gitu ya gambarannya. Padahal kalian ada pilihan nih setelah lulus S1 nanti kalau mau ke S2 gelarnya magister bisa atau enggak kalian bisa punya pilihan bisa ke profesi gelarnya itu insinyur kayak gitu ya. Jadi ini level yang sama kalau kalian pernah dengar insinyur, ini level yang sama dengan S2 ya. Sekilas aja informasi itu nanti kalian akan lebih paham sendiri pasti kalau lulus S1-nya ya. Terus saya langsung ke yang tagar yang ketiga. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang paling spesial ini ada di tagar yang ketiga. Ini merupakan sebuah unit pendidikan khusus yang ada di Universitas Indonesia, bertempat di Fakultas Teknik, ya, di Fakultas Teknik UI, di mana unit ini dibentuk sebagai unit profesional in IT. Jadi ini merupakan sebuah unit yang dibentuk resmi oleh Pak Dekan dan Pak Rektor UI di tahun 2002 sebagai unit profesional, sebagai unit siap kerja berkelas internasional. Jadi ini adalah sebuah unit khusus ya, kalau udah unit khusus berarti berbeda dengan unit yang umumnya kalian kenal. Oke, unit khusus yang satu ini berbeda dengan yang umumnya kalian kenal. Perbedaannya itu pertama, di CCIT FTUI kita belajarnya tidak lagi menggunakan kurikulum Indonesia. Jadi sedikit tadi saya udah singgung ya, kurikulum Indonesia kan dominan ke arah teori belajarnya, kita tidak lagi menggunakan kurikulum tersebut. Belajarnya di sini full menggunakan kurikulum internasional.
Jadi komposisi belajarnya juga ikutan berubah nih. Jadi konsentrasi belajarnya 100% belajar ilmu IT, ya ilmu teknologi, 90% praktek. Di dalam itu tidak lagi mempelajari mata kuliah dasar umum wajib Indonesia, ya seperti matematika, pendidikan agama, kewarganegaraan, fisika dasar, sosial, dan lain-lain. Itu semua ilmu yang wajib dipelajari lagi di Indonesia, kita tidak pelajari. Jadi konsentrasi belajar kalian tidak pecah, ya. Jadi konsentrasinya full fokus di ilmu IT, kayak gitu ya. Terus kurikulum juga dari nol, bisa banget ikutin sama teman-teman IPA, IPS, atau SMA, SMK, ya silakan. Teman-teman semua yang sudah mendapatkan informasi, nah kata kuncinya itu ya, yang sudah mendapatkan informasi, pasti bisa join, nggak usah khawatir. Kita belajarnya dari dasar, dari internasional fundamental ya. Jadi pasti bisa banget ikutin sama kalian semua, oke? Terus di sisi FTI juga ini kurikulumnya sudah dirancang atau didesain sedemikian rupa menjadi kurikulum industri. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja, ya itu yang dipelajari selama di FTI. Ini yang menjadi perbedaannya. Jadi dari mulai perkuliahan sampai lulusan sampai dunia kerjanya ini sudah dipersiapkan secara matang. Oke. Terus kita punya program dari mulai 2 tahun sampai program 4 tahun untuk program kesarjanaannya. Tergantung pilihan kalian kuliah seperti apa, mindset kalian kuliah itu seperti apa ngejalaninnya ya. Kalau kalian masuk dalam golongan Gen Z ya, yang biasanya tuh kalau Gen Z malas belajar lama-lama, nggak suka yang kebanyakan teori, sukanya yang langsung praktek aja. Ini pasti cocok banget sama kalian, karena unit pendidikan utama di sisi ITFI adalah di unit pendidikan profesional 2 tahun. Walaupun unit ini 2 tahun, tapi ini menjadi unggulan, karena banyak keuntungan atau keunggulan yang didapatkan singkat ya 2 tahun, selain singkat siap kerja internasional full praktek tadi belajarnya ya 2 tahun atau 4 semester. Di semester ketiga mau keempat nanti kalian akan langsung didaftarkan menjadi member di CDC ya. CDC ini adalah Career Development Center, sebuah unit yang ada di UI yang mengurusi prospek karir. Jadi kalau kalian udah jadi member nantinya, segala sesuatu yang ada hubungannya sama dunia kerja itu langsung ngelink sama kalian. Oke, semester 3 mau keempat, di semester 4-nya kalian akan langsung dapat program magang kerja. Oke, magang kerjanya ini nanti bisa disesuaikan, bisa kalian dapat sendiri atau nantinya sudah tersedia di kita, gitu ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, lulus di program utama CCIT 2 tahun ini ya, 4 semesternya, akan ada graduation. Kita biasanya sebutannya untuk unit profesional ini adalah convocation. Wisuda kalian kenalnya mungkin ya. Karena dari titik lulus 2 tahun ini, selain kalian tadi udah dapat pembelajaran ilmu IT yang full, ya full praktek internasional dan lain-lain, lulusnya kalian juga akan dibekali dengan title international IT. Lulusan 2 tahun ini akan dibekali dengan title international IT yang sudah bisa langsung disematkan di belakang nama kalian. Title-nya itu adalah DNIIT. Untuk lulusan 2 tahun ini, title-nya DNIIT. DNIIT ini adalah sebuah title baku dari international IT untuk sebutan seorang profesional IT. Jadi misalkan namanya Ahmad, DNIT. Ahmad adalah seorang profesional IT, seperti itu ya. Profesional sendiri di Indonesia saat ini dikenal sebagai seorang ahli atau pakar. Jadi sudah menguasai ilmu IT karena belajarnya tadi concern dan full praktek ya. Nah, ini lulusan CCIT 2 tahun yang sudah punya DNIT ini juga sudah diuji nih kesetaraannya di Indonesia oleh BNSP Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi Indonesia ya. Jadi sudah disetarakan dengan oleh BNSP Indonesia. Lulusan 2 tahun CCIT FTUI ini sudah setara dengan KKNI level 5 yang berarti kemampuan itu sudah di atas D3 Indonesia ya. Lulusan 2 tahunnya sudah di atas D3 Indonesia levelnya, mendekati S1 ya, sudah sedikit di bawah S1 kayak gitu ya. Jadi ini levelnya sudah cukup tinggi untuk lulusan 2 tahunnya karena ya tadi belajarnya memang untuk program siap kerja kayak gitu ya. Nah, setelah dapat semua ini, kalian punya pilihan nih nanti. Pilihannya juga fleksibel buat kalian. Kalian bisa pilih bekerja, kalian bisa pilih melanjutkan untuk menyelesaikan jenjang kesarjanaan, atau kalian pilih bekerja sambil melanjutkan. Nah, ini pilihan yang bisa kalian pilih salah satunya dan fleksibel buat kalian. Terus, misalkan udah kerja, boleh nggak kalau udah kerja, kita nggak melanjutin karena mau fokus kerja, terus mau nanti ngembangin potensinya sambil kerja aja gitu ya. Intinya tidak melanjutin boleh atau nggak kalau lulus 2 tahun? Jawabannya boleh ya. Banyak lulusan 2 tahun kita yang sampai hari ini mereka belum atau bahkan tidak melanjutkan, tapi kerjanya sekarang udah keren-keren nih. Ada yang di Facebook, Yahoo, Google, Instagram, ada yang di Tech in Asia, ada yang di provider-provider Indonesia,
banyak yang di startup Indonesia ya, ada yang di kementerian-kementerian juga, kepolisian, rumah sakitan dan lain-lain. Intinya target utama kita lulus 2 tahun kalian bekerja. Setelah itu pilihannya ada sama kalian ya. Kalian mau fokus kerja atau lanjut itu ada sama kalian pilihannya. Gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan untuk programnya. Oke. Terus ini konsentrasi programnya semuanya berfokus ke ilmu IT ya. Sekali lagi saya ingatkan, nggak usah khawatir, kalian yang sudah mendapatkan informasi pasti bisa banget join sama program yang satu ini ya. Nah, ini konsentrasi programnya yang nomor 1 ini semuanya berfokus ke ilmu IT ya. Nomor 1 itu teknologi informasi, ini murni belajar ilmu IT yang di dalamnya nanti ada software engineer, ada web development, ada IoT, ada NAP juga. Oke, ini nomor 1. Nomor 2, IT for Economic ini kombinasi ilmu IT sama ilmu ekonomi atau ekonomi syariah. Oke, jadi ini nanti selain kalian bisa bekerja di perusahaan umum IT, kalian juga bisa masuk ke ranah dunia perbankan atau perbankan syariah. Tapi bukan jadi kasir, teller, customer service, bukan seperti itu. Ya, kalian jadi sistem analis, developer atau programmer ya, dan lain-lain. Gitu ya. Terus nomor 3, digital creative media ini kombinasi ilmu IT sama desain multimedia, animasi, perfilman. Ya, jadi ini lebih ke arah animator atau konten kreator ya, dan lain-lainnya ada di nomor 3. Terus nomor 4, digital marketing ini kombinasi ilmu IT sama ilmu komunikasi atau pemasaran. Nah, kalau ini untuk bekerja di bidang e-commerce dan lain-lain. Karena kan sekarang e-commerce sendiri sudah bisa dibilang merajai ya, khususnya di Indonesia aja sudah merajai. Biasanya sih di satu handphone minimal ada 1 nih e-commerce yang digunakan kayak gitu ya. Makanya ini butuh banget banyak pekerja karena e-commerce-nya udah luar biasa banyak, tapi pekerjanya yang benar-benar menguasai ilmu yang satu ini sangat sedikit sekali ya. Jadi peluang ini sangat besar kayak gitu ya. Jadi ini untuk perbedaan-perbedaannya ya. Nah, ini untuk kurikulum yang tadi saya jelaskan, belajarnya itu tidak lagi menggunakan kurikulum Indonesia. Jadi kurikulum ini kurikulum industri, menyesuaikan dengan kebutuhan kerja. Dan ini juga akan selalu diperbarui per 2 atau 3 tahun sekali. Kayak gitu ya. Nah, ini nih yang teman-teman semua dari SMK Mutiara Ilmu Makassar sama SMA 1 Samarinda. Seperti yang tadi saya bilang, kata kuncinya adalah mendapatkan informasi. Oke. Khususnya untuk program CCIT FTUI, ini merupakan sebuah program atau unit pendidikan unggulan yang mana kuotanya itu sangat terbatas. Jadi tidak banyak sekolah di Indonesia yang bisa mendapatkan informasi ya. Nah, kalian yang mendapatkan informasi hari ini kita sedang ada pelaksanaan seleksi gelombang kelima. Oke, hari ini sedang dilaksanakan, sedang berjalan seleksinya ya, seleksi gelombang kelima. Nah, kalau kalian nanti mau join untuk program yang satu ini, gelombang selanjutnya itu kita ada di tanggal 26 Maret 2022. Jadi kalau kalian mau masuk ke CCIT FTUI, ini nanti kalian seleksinya nggak dibarengi sama seleksi nasional ya. Jadi tidak dibarengi SNM, SBM dan lain-lain karena kita didahulukan dibuat tesnya mandiri per gelombang ya. Jadi per part gelombang dalam satu kali, karena dalam satu kali gelombang itu dibatasi informasinya hanya bisa diberikan ke kurang lebih 2 bulan sekolah ya. Jadi kalian semua yang dapat informasi hari ini boleh kalian nanti mendaftar mulai hari Selasa ya, Senin kan masih tanggal merah ya. Boleh nanti mendaftar mulai hari Selasa atau kalau mau hari ini juga silakan. Nanti saya bisa kasihkan link pendaftarannya ya. Ada 2 jalur di sini baru tertulis 1 ya. Ada 2 jalur masuk yang secara umum bisa kalian ikuti. 1 itu jalur tes, di mana pendaftaran paling lambat itu sampai dengan untuk gelombang ke-6 ya. Paling lambat sampai tanggal 24 Maret 2022. Oke. Untuk ikutan tes di tanggal 26 Maret 2022. Tesnya itu nanti online ya, seperti yang saat ini sedang berjalan. Tesnya online, materi ujinya itu full TPA saja. TPA itu tes potensi akademik ya, atau psikotes. Oke, jadi bukan mata pelajaran sekolah, bukan IPA, IPS, IPC, Saintek, Sosum, bukan. Oke. Jadi materi ujinya full TPA. Terus itu untuk jalur tes. Kalau jalur non tes di sini juga belum tertulis ya. Nanti boleh kalau mau minta infonya juga sama saya. Kalian boleh ikutan jalur non tes kalau syaratnya itu kalian punya nilai rata-rata raport semester 1 sampai 4 lebih dari sama dengan 75 per semesternya ya. Jadi kalau kalian nilai raport semester 1 sampai 4 rata-rata nilainya lebih dari sama dengan 75, boleh kalian ikutin raport kalian untuk seleksi di CCIT FTUI. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau kalian udah ikutan tesnya, pengumuman hasil tesnya itu akan keluar 7 sampai 14 hari setelah kalian seleksi. Kayak kalau udah makin mau mulai kuliah biasanya makin cepat sih. Biasanya 7 harian atau 10 hari udah keluar hasil seleksinya ya.
Di mana kalau kalian nanti udah ikutan seleksi, dinyatakan lulus di pengumuman kelulusannya, ya berarti dari titik itu pula kalian udah langsung dinyatakan diterima di CCIT FLI. Nggak ada lagi seleksi sampai nanti kalian mulai kuliah. Jadi kalian nanti udah bisa langsung registrasi. Kayak gitu ya. Itu untuk gambaran tesnya. Oke, nanti boleh kalian nanti di akhir PPT saya ada kontak person kita. Boleh kalian minta juga langsung file PPT ini, atau kalau kalian mau link pendaftaran juga boleh. Oke. Nah, ini untuk biayanya, karena ada banyak ya programnya, biayanya juga per tabel ini per program. Kalian berarti kalau pilih salah satu program ya salah satu tabel aja yang kalian ikutin biayanya ya. Sambil contohnya yang paling gampang aja, yang paling banyak juga dipilih tiap tahunnya yang bidang TI reguler ya. Kalau kalian masuk di TI reguler, saat ini ada kalau kalian masih di awal, saat ini kalian ada 2 pembayaran. Satu uang pangkal besarannya 10 juta rupiah ya. Ini hanya dibayarkan 1 kali di awal, tidak ada uang pangkal di semester 2 dan seterusnya. Oke. Jadi ini juga belum termasuk potongan. Potongan itu nanti kalian bisa dapat infonya barengan sama pengumuman hasil seleksi. Kayak gitu ya. Jadi ini sekali di awal aja. Yang satu lagi, BOP, biaya operasional pendidikan, besarannya itu 6.900.000. Ini pembayaran uang bayaran semester yang satu ini sudah include di dalam itu ada SKS, buku, poster, modul, ujian, praktek, dan lain-lain. Intinya tidak ada pembayaran di luar pembayaran BOP per semester. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk biayanya itu saja, oke? Jadi gambaran biayanya. Nanti kalau kalian butuh skema biaya ini juga boleh minta sama saya. Nah, kalau ini terakhir, Kampus Aliansi, kita juga punya banyak kerjasama di Indonesia dan di 43 negara di luar Indonesia sebagai program lanjutan atau program kerjasama kesarjanaan. Di sini yang paling besar gambarnya Asia University Malaysia ya, karena ini merupakan salah satu program unggulan kesarjanaan kita. Oke. 4 tahun programnya, 2 tahun di CCIT, tahun ketiga di Asia University Malaysia, tahun ketiga di Asia University Indonesia, tahun terakhir baru di Asia University Malaysia. Atau kalian bisa kuliah di Indonesia pilihannya. Kayak gitu ya, ini programnya sarjana internasional, gelarnya bachelor degree ya, paling banyak tiap tahunnya kalau lanjutin kesarjanaannya ambilnya di sini nih ya. Merupakan salah satu kampus terbaik juga yang ada di Malaysia. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman dari SMK Mutiara Ilmu Makassar sama SMN 1 Samarinda. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semuanya ya. Ini kontak person yang bisa saya tinggalkan hari ini. Kalau nanti kalian butuh link pendaftaran atau butuh informasi lain terkait CCIT FLI, boleh banget silakan langsung kalian hubungi nomor yang saya sediakan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Kak Azrin. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bayu atas pemaparannya. Nah, teman-teman di sini di kolom chat sudah saya berikan link absensi yang harus kalian isi. Silahkan diisi dengan benar dan lengkap karena di CCIT memiliki program undangan yang akan kami pilih dari absensi yang sudah kalian isi. Nah, oke teman-teman, kita langsung buka sesi tanya jawab. Boleh tentang Industri 4.0, boleh juga tentang CCIT FTUI. Yang mau bertanya boleh silahkan open mic atau boleh tulis di kolom chat. Silahkan. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Boleh dari perwakilan guru yang ada di sini, atau juga teman-teman yang ada di sini. Bila ada yang ingin ditanyakan. Oke. Ini pertanyaan, permisi. Saya Muhammad Farsira dari SMA Negeri Samarinda. Ini pertanyaan bebas ya? Ya, silakan. Dari meeting ini. Ya, silakan. Kan tadi dibahas kan apa itu revolusi industri 4.0 itu kan. Itu kan apa itu semua itu bakal jadi serba teknologi kan, internet, dan bahkan sampai teknologi itu menggantikan manusia gitu. Terus habis itu manusia tuh jadi lebih simpel gitu, apa-apa jadi mudah karena kita bisa melakukan melakukan semuanya tuh kita berada dimanapun gitu, gak usah datangi tempatnya langsung. Kan itu secara tidak langsung kan membuat gerak tubuh kita berkurang gitu kan. Jadi ya istilahnya tuh harus bergerak lah. Jadi tubuh nih jadi kurang fit gitu karena kurang dibiasakan bergerak gitu. Nah itu solusinya apa itu yang bagus itu, misalnya entah dari siapapun itu untuk mengatasi masalah itu. Soalnya kalau semua serba mudah tuh nanti kesehatan manusia tuh jadi berkurang gitu karena
kurang gerak ya itu. Oke, nah buat teman-teman semua yang ada di sini nih, bagus banget pertanyaannya, Mbak Ajin tolong catat, terus udah gitu tolong chat juga personal nih, biar ada souvenir yang bisa dikirim ini buat temen yang udah nanya atas nama Muhammad Farel Sirah dari SMA Negeri 1 Samarinda. Dulu ada filmnya Bruce Willis, kalau nggak salah judulnya Surrogate ya. Jadi ada apa namanya yang digantikan kayak gitu. Jadi dia tetap di rumah terus banyak banget klonnya atau misalkan sebagai penggantinya gitu. Itu dulu ngelihatnya 5 tahun atau 7 tahun yang lalu itu apa benar ya begitu ya? Apa bakalan seperti itu ya nanti kemudian harinya. Nah, kalau saya dari bidang kesehatan sendiri, kita ngelihatnya kepada teknologi yang diciptakan untuk bisa membantu yang tadi kamu bilang itu. Jadi teknologi yang bisa mendampingi untuk kehidupan manusia sehari-hari saat ini ya. Contohnya adalah smartwatch ya. Smartwatch itu kan hampir semua brand handphone tuh kayaknya punya ya, salah satunya misalkan kayak Samsung Watch gitu ya, atau Xiaomi dia punya Mi Band kayak gitu ya. Itu kalau misalkan kamu nggak gerak, teknologinya kasih tahu ya kamu tuh udah 1 jam nih nggak gerak, disuruh gerak gitu. Dan sebenarnya olahraganya itu nggak banyak, olahraganya itu adalah jalan. Jadi kebiasaan kamu di jalan itu kan terukur ya. Jadi kalau misalkan saat ini teknologinya itu udah bikin kita yang nggak keluar rumah itu nggak apa-apa kayak gitu, tapi pastiin kita jalan sesuai dengan yang seharusnya sehari kita jalan. Jadi kalau saya sendiri saya pakai smartwatch kayak gitu ya. Kalaupun misalkan udah lama nih, kalau hari ini nih 2 kali kasih apa namanya peringatan buat saya karena saya udah duduk lama nih selama lebih dari 1 jam kayak gitu. Jadi dikasih notifikasi saya harus jalan dan harus bergerak gitu. Kalau di kantor saya gerak gitu. Jadi saya tetap gerak menggunakan gerakan-gerakan yang biasa gitu. Jalan di tempat, jalan gitu, terus bolak-balik gitu ya. Jadi ruangan bolak-balik gitu. Dalam sehari saya harus minimal kayak 6.000. Biasanya Mas Bayu sama Mbak Ajin tuh tahu kalau misalkan jam saya udah getar bunyi, saya pasti bolak-balik jalan. Jadi teknologinya boleh berkembang, tapi kebiasaan itu tetap harus kita lakukan. Salah satu contohnya olahraga yang nggak pakai alat banyak itu adalah jalan. Kalau misalkan saat ini lagi pandemi, justru kamu kena sinar matahari juga kan ya, jalan puter komplek, walaupun teknologinya, kerjanya udah dari mana aja, itu bisa kamu lakukan. Seperti itu. Jadi jangan halangi. Itu adalah kewajiban kamu terhadap tubuh kamu untuk sehat, seperti itu. Jadi justru teknologinya itu dipakai. Untuk apa? Untuk bisa menunjang yang tadi. Itu jadi jangan melihat dari sisi negatifnya, tapi lihat dari sisi yang lainnya. Memang sudah banyak kemudahan, mobilnya juga udah self drive, udah bisa kita nggak usah ngedarain, udah mobilnya secara otomatis. Di luar daripada itu, waktunya kita jalan, walaupun mungkin nggak jalannya itu mengelilingi komplek ya, itu biasanya saya bolak-balik aja di rumah, di kantor saya bolak-balik aja. Pokoknya saya udah bisa ukur, misalkan hari ini pagi 2.000, siang 2.000, sore itu 2.000. Pokoknya 6.000 minimal harus bisa gerak seperti itu. Atau jalan di tempat, sekarang itu udah banyak banget di YouTube ya, jalan secara virtual. Jadi itu saya ngelilingin kota Bandung atau saya ngelilingin kota-kota yang ada di Indonesia yang bagus-bagus, seakan-akan saya jalannya ke kota-kota itu sambil menelusuri wilayahnya, padahal saya jalannya lagi di tempat. Itu buat memancing suasana. Begitu juga bersepeda. Jadi saat ini banyak banget dijual alatnya buat menunjang sepedanya. Sepedaannya itu tetap dari rumah gitu, bisa di rumah, tapi justru secara virtualnya itu bisa sepedaan di Prancis, ngikutin wilayah-wilayah yang ada di sana. Belum ke Prancis, tapi kita udah bisa menelusuri kota Prancis. Itu adalah virtual reality-nya seperti itu ya. Jadi
buat Farel gitu, teknologi itu memang ada untuk menunjang semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Tapi ingat, manusia sendiri punya kewajiban, apa kewajiban menjaga kesehatannya nih dari Tuhan buat kita sendiri gitu ya. Pertanggungjawabannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang harus menunjang kesehatan kita itu tetap harus kita lakukan kayak gitu. Bahkan sekarang lebih mudah kayak gitu. Banyak teknologi-teknologi. Jadi jalan-jalan, pasti kamu tahu ya, jalan-jalan secara virtual, berwisata gitu ya, seakan-akan kita pergi ke sana, kita tinggal setel YouTube-nya, tapi kita bisa lakukan di rumah, seolah-olah kita pergi atau seolah-olah kita jalan gitu. Nah itu juga adalah bagian dari teknologi-teknologi. Jadi jangan teknologinya aja dilihat dari sisi negatifnya. Itu udah pasti tadi di slide saya ada bagian malas. Nah malasnya itu harus dilawan. Nah, dilawan dengan apa? Dilawan dengan yang namanya kita itu hidupnya itu teratur. Jadi, kalau saya buat anak kelas 12 nih, apalagi buat semua anak yang ada di Indonesia. Jadi, kita itu harus selalu punya yang namanya time schedule. Kapan kita bangun, kapan kita mandi, kapan kita olahraga, kapan kita kerja, kapan kita belajar, kapan kita review. Kalau kamu nggak biasa punya time schedule, punya handphone cakep-cakep tapi nggak dipakai buat ke situ ya, buat mengingatkan kita, itu malah jadi nanti kamu kebablasan. Jadi walaupun PJJ, jangan mentang-mentang nih saya nih ngajar, terus hari ini saya nggak mandi nih pagi, karena kan nggak ada yang tahu nih saya udah mandi apa belum. Jangan kayak gitu. Tetap habis sholat subuh gitu ya, mungkin santai sebentar, terus udah kayak gitu, tetap rapih, tetap mandi. Itu tetap yang namanya aktif, karena yang dicari sama industri atau perusahaan adalah orang-orang yang tetap produktif. Jadi buat Farel sendiri, keteraturannya itu tetap harus kamu miliki. Tapi teknologinya itu penunjang buat kehidupan kita. Buat teman-teman semua yang maju adalah anak yang memang selalu punya time scheduling yang bagus. Jadi dimanapun dia bisa tetap beraktivitas dengan bagus. Jadi mentang-mentang PJJ, kalian ada di rumah, bangunnya juga sekolah jam 7 baru bangun. Itu nggak boleh kayak gitu. Karena saya, kalaupun saya kerja, tadi kan mungkin di depan udah ada reviewnya buat saya itu academic facilitator gitu yang bantu dosen untuk mengajar mata kuliah yang ada di Malaysia sendiri gitu ya, bisa bekerja dari mana aja gitu kan, nggak tahu nih di Malaysianya saya itu bagaimana gitu mengajarnya, ya itu nggak bisa. Kita harus punya pola mindset itu dimanapun kita berada, kapanpun situasinya bagaimanapun, kita harus the best performance yang kita bisa lakukan. Tetap bangun pagi, tetap berolahraga, tetap bergerak, inovasi tetap dilakukan, bekerja tetap dilakukan. Seperti itu ya, harus punya time scheduling dan juga harus bisa berpikir kreatif juga buat teman-teman. Jadi jangan jadiin si teknologinya itu sebagai apa sih namanya yang membatasi ruang gerak dan pemikiran. Jadi teknologinya tetap ya nomor satu itu ada di kita, itu teknologi untuk menunjang kegiatan manusia. Seperti itu ya buat Farel, semoga menjawab pertanyaannya. Bagus banget. Memang itu adalah salah satu hal yang ditakutkan sama banyak orang kayak gitu. Tapi tetap yang namanya kita manusia berpikiran untuk melewati batas dengan tidak malas ya. Jadi bukan malasnya, tapi adalah kegiatan rutin timelines-nya yang harus tetap dilakukan setiap waktu kayak gitu. Oke, ini ada yang di chat apa nih? Aku belum lihat. Tinggal masalah kesadaran masing-masing gitu ya. Betul banget ya. Jadi kamu harus fokus ya, karena industri itu orang yang mandiri yang dibutuhkan saat ini gitu ya. Jadi jangan karena lagi PJJ, jangan belajarnya nih karena dari jarak jauh. Justru sekarang ngelihatnya adalah kebalikannya. Saya nih belum tentu dulu bisa ke tempatnya kalian. Ke Makassar hanya sekolah tertentu aja, misalkan SMA 1 Makassar ya Mas Bayu ya, atau SMA waktu itu ke Makassar punyanya Pak Yusuf Kala, saya ke situ. Tapi dengan adanya pendidikan jarak jauh pakai GMAT atau pakai Zoom, saya bisa pergi ke banyak sekolah yang lain seperti itu. Atau Samarinda juga seperti itu, hanya sekolah-sekolah yang lain. Tapi sekolah-sekolah yang
Sebelumnya saya tidak datangin gitu ya, dengan ada Zoom itu saya bisa datang. Jadi kita harus berpikiran kebalikannya ya, bahwa semuanya bisa berjalan, justru jaraknya lebih jauh lagi dari sebelumnya, seperti itu ya. Jadi kemungkinan kamu walaupun adanya di Samarinda, kerjanya mungkin men-take over pekerjaan dari Amerika itu mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena kamu punya time scheduling, komunikasi, kritik thinking tadi, dan juga kreativitas yang bagus. Walaupun adanya di Samarinda nih, nggak di Amerika langsung, tapi bisa men-take over semua pekerjaan mungkin dari Samarinda. Itu yang kamu harus pikirkan gimana caranya. Ini ada dari Alex ya, yang tanya, Kak mau tanya, nanti pas industrinya udah 5.0, apakah semua akan migrasi menjadi dunia metaverse? Ini memang yang lagi rame ya, metaverse kayak gitu. Kalau saya, semua teknologi itu memang kita harus pelajari. Karena apa? Semua hal yang setengah-setengah bisa jadi salah. Bisa jadi bukannya positif, malah negatifnya. Semua memang arahnya ke situ. Jadi bagaimana ini semuanya ya ada metaverse-nya. Bahkan kan sekarang udah punya banyak ya artis-artis yang saat ini punya apa sih namanya, yang menciptakan lah ya, menciptakan peluang-peluangnya di sana ke arah situ. Ya saat ini kalau kita ngomonginnya 4.0 ke society 5.0 itu kan integrasi ya, manusia dan teknologi saling berintegrasi, semuanya itu menjadi satu kayak gitu. Nah di metaverse ini juga hal-hal baru yaitu juga harus dipelajari sama kalian semua. Jadi jangan dilihat nanti bagaimana metaverse-nya, kalian pelajari bagaimana kalian bisa ada dan tetap survive, karena kuncinya di saat sekarang ini adalah yang survive adalah orang yang bisa beradaptasi gitu ya. Jangan bagaimana nanti ketika kita pindah ke sana, bukan, tapi bagaimana adaptasi yang bisa kita lakukan untuk menuju ke sana, seperti itu. Dan saat ini tugasnya kita adalah belajar. Jadi kita belajar terus bagaimana nanti perubahannya, kita cari tahu bagaimana nanti kita bisa menjalaninya, kita cari tahu bagaimana peluangnya, bekerjanya nanti seperti apa, kita cari tahu bagaimana nanti hal apa yang baik yang kita bisa untungkan. Ingat ya buat teman-teman, karena anak Indonesia ini suka banyak maunya yang instan, salah satu contohnya adalah ada investasi ilegal atau saham yang saat ini rame ya, binomo ya. Dan itu kan karena orang itu ngelihat hanya flexing-nya saja. Jadi maunya cepat, instan, punya banyak uang, seperti itu. Itu nggak bisa kayak gitu. Semuanya harus dipelajarin, semuanya itu harus kerja keras, dan semuanya itu harus yang namanya belajar. Kalau pilihannya cuma naik turun itu judi ya, apalagi kalau pilihannya tidak dipelajari tanpa ilmu. Itu jadi jangan tergiur sama yang namanya yang ditampilkan. Oh ya, buat teman-teman semua di sini, orang tuh jarang banget ya yang mau menampilkan yang negatifnya, pasti semuanya menampilkan yang positifnya. Jadi jangan kamu telan mentah-mentah, oh pasti orang itu begitu sesuai dengan yang disampaikan di apa namanya secara medianya atau sosial medianya, belum tentu gitu ya. Bahkan kan udah terbukti kan pasangan aja yang katanya kayak harmonis, contohnya dapat berita di TV kalau mungkin dia dalam perceraian. Jangan, karena orang itu memang hanya menampilkan yang baik-baiknya saja, yang jelek disimpan buat dia kayak gitu. Jadi jangan mudah percaya ya. Buat tadi temen yang udah tanya, Alex dari SMK Mutiara Ilmu Makassar, jadi kalau industrinya memang udah ke 5.0 yang bertitik berat kepada manusianya, bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan baik dengan industri, saling kolaborasi dengan lingkungan yang mendukung. Tugasnya sekolah adalah memberikan contoh yang baik, bagaimana anak-anak atau kalian yang saat ini sedang belajar mampu beradaptasi dengan lingkungan, mampu menciptakan lingkungan yang sudah siap dengan era digitalisasi, dengan era industri, supaya kalian bisa apa namanya termigrasi atau bisa nanti mempelajari ke hal yang dunia baru, dunia metaverse yang saat ini lagi rame diperbincangkan. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan cukup jawabannya buat Alex dan buat teman-teman semua yang ada di sini. Saya tiba-tiba teringat ada hal baru yang saya belum share di SMA manapun. Ini merupakan kolaborasi CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta. Ini bisa kelihatan, Mbak Ajrin? Lihat Ibu.
Iya, ini saya baru ingat ya, udah mau di sesi terakhir. Ini kita baru buka, ini CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta ini memang sudah berkolaborasi dari 2005. Jadi kita punya lulusan yang punya kesarjanaan atau di sini sarjana terapan dari Politeknik Negeri Jakarta berkolaborasi pendidikannya di CCIT di Fakultas Teknik UI juga. Ini di luar daripada program yang tadi Mas Bayu bilang, ini kita ada tambahan satu program khusus pola kerjasama dengan Politeknik Negeri Jakarta, dan baru saya pertama kali infokan ini di sini ya. Ini mungkin boleh di screenshot sama teman-teman semuanya. Jadi pola yang ada di sini adalah pendidikan dengan kolaborasi. Politekniknya itu mungkin pasti pakai cara dengan kurikulum dikti, CCIT-nya pakai cara dengan kurikulum industri, jadi berkolaborasi. Dapat sarjananya sarjana terapan, ini pendaftarannya bisa cek di sini, atau kalian bisa melakukan pendaftaran dengan menghubungi saya juga dan tim yang ada di CCIT. Ini baru dibuka di gelombang ke-6-nya CCIT, di gelombang ke-1-nya buat mereka gitu ya. Ini non tes pakai nilai rapot dengan kualifikasi kemampuan skill yang kalian punya. Jadi harus ada kayak portfolionya, kalian tuh seneng di bidang IT-nya seperti apa, atau punya nggak sertifikasi mungkin di bidang informasi dan teknologi, sehingga kalian bisa mendaftar di program ini ya, program khusus. Ini studentnya nggak banyak, hanya buka 3 kelas 90 orang kayak gitu, dan memakai nilai rapot juga seperti yang Mas Bayu bilang. Jadi ada 2 jurusan, teknik informatika dan teknik multimedia dan jaringan. Ini peluang kerjaannya nih ke sini, terus udah kayak gitu, ini pembiayaannya ya. Kurang lebihnya seperti ini, nanti lewat gurunya masing-masing dikasih informasi dari Mas Bayu atau Mbak Ajrin untuk lebih lengkapnya informasi mengenai ini. Supaya saya nggak salah nih ya, ini baru pertama kali saya share karena memang baru rampung ya dari Politeknik Negeri Jakarta juga. Jadi intinya yang ada di CCIT itu kita memakai kurikulum industri supaya kalian tuh cepat diterima di industri untuk bekerja. Tujuan akhirnya memang seperti itu. Saya harap dengan sosialisasi program yang kita lakukan pada hari ini ada menjadikan salah satu pilihan ya, bahwa ada program ini walaupun kuotanya kecil, tapi alhamdulillah kalian mendapatkan materi dan paparan pada hari ini. Terima kasih, silakan Mbak Ajin, mungkin boleh ditutup acaranya. Oke deh, terima kasih Bu Vidi dan Mas Bayu. Baik, saya tutup aja acara hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa terbuka mindset-nya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk SMK Mutiara Ilmu Makassar dan SMA N1 Samarinda. Semoga kerjasama ini bisa berlanjut di waktu yang akan datang. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di sini. Saya tutup acaranya. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.